hari ini kita ini jadi diajar sama pemerintah melalui aturan undang-undang, jadi harus memperlakukan anak itu layak. Jadi nggak bisa lagi semau kita. Kalau sebelum ada undang-undang ini, zaman dulu saya sempat mengalami, orang tua saya kadang-kadang menegur saya kalau jengkel, kepala saya digetok aja gitu. Kalau enggak kadang-kadang pakai itu apa namanya rim kopel tuh dikepretkan ke kita. Hari ini itu tidak bisa kita lakukan terhadap anak. Kalau kita lakukan nanti ada Komisi Perlindungan Anak yang mengetahui, akhirnya kita dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses. Artinya menganiaya anak. Nah ini tolong ibu-ibu, bapak-bapak jangan dilakukan itu. Karena ada aturan. Nah, itu tadi yang terkait masalah perempuan dan anak. Terus yang ketiganya di sini ada warga lanjut usia. Warga lanjut usia ini kan banyak orang-orang yang sudah dikatakan lansia, artinya sudah umur 60 tahun ke atas. Itu juga dilindungi dalam undang-undang ini. Artinya pada saat dia terkena masalah apapun, dia bisa datang kemana? Ke desa untuk minta bantuan. Aduh, saya ini terganggu hak privasi saya atau terganggu hak-hak saya sebagai orang lansia. Nah, itu nanti bisa datang ke desa supaya nanti direspon ke kita untuk apa persoalannya. Jadi kita bisa tindak lanjuti. Terus yang selanjutnya di situ ada juga disebut suku dan masyarakat adat terpencil. Artinya suku dan masyarakat adat terpencil seperti kita di Sukabumi itu adalah seperti di Sirna Resmi, yang di Cisolok sana. Nah, itu benar-benar masyarakat adat itu dilindungi sekali di sini. Itu dalam hal masalah hukumnya. Nah, terus ada juga terkait seperti kata Pak Ketua MUI tadi, sampai kepada yang penghayat aliran kepercayaan saja, apakah itu kategori ateis, kata Pak Ketua MUI tadi, masih dilindungi di sini. Nah, itu oleh pemerintah. Jadi bikin konsep ini. Nah, terus warga apa lagi? Warga difabel. Warga difabel kan bapak-bapak ibu-ibu mungkin paham, yang kadang-kadang yang tunarungu, yang tidak sempurna lah dari segi tubuhnya, sehingga dia dimasukkan kategori difabel. Itu juga dilindungi di sini. Baru ada lagi kelompok masyarakat miskin. Nah, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. Ini saya perlu kasih tahu dulu Bapak dan Ibu. Saya adalah pemberi bantuan hukum. Artinya pemberi bantuan hukum itu melayani bapak-bapak dan ibu yang perlu bantuan hukum. Jadi pahami dulu nih. Jadi kan saya di sini berdiri di desa ini hari ini memberikan penjelasan adalah saya pemberi bantuan hukum atas permohonan bapak ibu yang meminta diberikan bantuan hukum kepada masalahnya. Nah, jadi biar dipahami dulu. Nah, sih sebenarnya apa sih bantuan hukum? Apa sih pemberi bantuan hukum? Nah, ini saya masuk ke situ dulu. Nah, kenapa di dalam aturan ini pemerintah ini dianggap sama saya bijak? Di sini di cover itu tidak dikatakan hanya masyarakat kelompok masyarakat miskin. Jadi di sini di cover nih semua masyarakat desa yang ada di desa Ciambar, nggak peduli miskin, nggak peduli dia itu orang mampu, nah terus nggak peduli dia itu ajengan, kiai, ketua MUI, semua di sini apabila memerlukan bantuan hukum harus dibantu. Nah, ini biar dipahami dulu. Nah, terus kenapa saya buat ada kelompok masyarakat miskin di situ? Kelompok masyarakat miskin ini juga termasuk hanya kelompok masyarakat miskin ini dia itu bisa di-cover dengan lembaga bantuan hukum. Karena dalam Undang-Undang 16 2011 di situ dikatakan lembaga bantuan hukum itu dapat memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Di luar itu dia nggak bisa. Artinya kalau di luar itu dia harus melepaskan jabatannya sebagai anggota lembaga bantuan hukum. Jadi dia bertindaknya atas nama advokat, kantor hukum, nah seperti itu. Karena dibatasi juga di LBH itu, di lembaga bantuan hukum itu. Kalau yang dikatakan kelompok masyarakat miskin,
itu yang ditangani oleh LBH adalah yang termasuk di dalam data si Kenji sama DTKS, BPNT, pemilik kartu BPNT, KIS, dan PKH. Itu bisa, dan itu tidak menggunakan dana desa. Dia itu dibiayai oleh dana Kemenkumham. Jadi setiap satu SKTM yang dia tadi misalnya ada ibu dan bapak di sini kena masalah karena tidak mampu dan ada yang dikategorikan tadi DTKS, BPNT, PKH dan KIS tadi, nah itu dia bisa mengajukan, tapi diajukannya ke Kemenkumham. Jadi ibu nanti gratis, tidak ada lagi dibiayai dengan bapak-bapak sekalian. Itu yang kategori tadi itu. Hanya problemnya ada beberapa aturan dia nggak bisa. Misalnya kepada undang-undang tindak pidana korupsi, kepada undang-undang tindak pidana terorisme dia nggak bisa masuk itu. Tapi kalau kita semua bisa masuk. Nah, terus saya berpikir ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya Menteri Desa membuat hal begini. Kenapa? Karena kategori kelompok miskin itu bisa kemarin kaya hari ini miskin, tidak ada di data DTKS. Tanya Pak Sekdes, nggak ada. Cuman tidak bisa diusulkan ke LBH untuk minta bantuan. Makanya kehadiran kami membuat MOU perjanjian dengan desa ini mengcover segalanya, mulai dari yang miskin dan sampai yang bagaimanapun, asal dia warga desa Ciambar, kita siap memberikan